Saya mengemudi selama 40 menit menuju rumah putriku, Ayu. Amplop putih itu tergeletak di kursi penumpang. Saya menatapnya beberapa kali selama perjalanan. Saya membayangkan senyumnya saat ia membukanya. Saya membayangkan lengannya memelukku. Saya membayangkan mungkin kali ini ia akan mengundangku masuk. Mungkin kali ini ia akan memperkenalkan saya dengan bangga. Mungkin kali ini saya tidak akan menjadi tak terlihat. Hari itu adalah ulang tahunnya. 36 tahun. Saya yang melahirkannya ke dunia pada hari seperti ini, saya membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal. Saya memberikan segalanya padanya, setiap rupiah, setiap impian, setiap pengorbanan tertulis atas namanya. Ketika saya tiba di depan rumahnya, lampu-lampu menyala. Ada beberapa mobil terparkir di halaman. Mobil-mobil mewah. Mengkilap. Saya mengenali mobil Budi, menantu saya. Saya mengenali mobil ibu mertuanya, Rina. Perut saya terasa perih, tetapi saya mengabaikannya. Mungkin itu hanya pertemuan kecil. Mungkin mereka menungguku. Saya menekan bel dengan amplop di tangan. Saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Pintu terbuka sedikit. Itu Ayu. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Itu menunjukkan kecemasan. Ibu sedang apa di sini? Itu bukan pertanyaan. Itu adalah tuduhan. Aku datang untuk memberikan hadiahmu, sayangku. Selamat ulang tahun, jawabku. Saya menyodorkan amplop itu padanya. Ayu menoleh ke belakang bahunya. Saya mendengar suara-suara dari dalam. Tawa. Suara dentingan gelas. Musik lembut di latar belakang. Sebuah pesta. Sebuah pesta di mana saya tidak diundang. Ayu melangkah keluar ke beranda dan menutup pintu di belakangnya. Dia dengan cepat mengambil amplop itu dari tangan saya. Dia memegangnya erat di dadanya tanpa membukanya. Tolong, Bu, ibu mertua dan keluarga suamiku ada di sini. Meja sudah diatur. Aku tidak mungkin menjamu ibu sekarang, katanya. Kata-katanya menyerangku seperti batu, masing-masing lebih berat dari yang terakhir. Saya hanya berdiri di sana, menatapnya, tidak mampu mengerti. Tidak mampu memproses apa yang baru saja saya dengar. Dia melangkah ke arah saya. Saya mundur. Dia meletakkan tangannya di bahu saya dan mendorong saya dengan lembut, namun sengaja menuju tangga. Kita bicara nanti. Bu, tidak apa-apa, terima kasih sudah datang, katanya. Pintu tertutup. Saya mendengar bunyi kunci terkunci. Saya mendengar langkah kakinya kembali masuk. Saya mendengar volume musik kembali naik. Saya mendengar seseorang bertanya siapa itu, dan bagaimana Ayu menjawab bahwa itu hanya seseorang yang menjual sesuatu. Saya berdiri di sana di depan pintu yang tertutup itu. Kaki saya tidak mau bergerak, dada saya naik turun, tetapi saya tidak merasakan udara masuk. Lampu rumah bersinar hangat. Kuning, menyambut. Tetapi saya berada di luar. Dalam kegelapan. Dalam dinginnya malam. Saya berjalan menuju mobil saya seolah dalam mimpi. Saya membuka pintu. Saya duduk. Saya menutupnya. Keheningan di dalam mobil memekakkan telinga. Saya meletakkan tangan saya di setir. Saya melihatnya. Tangan yang tua. Keriput. Tangan yang telah bekerja seumur hidup. Tangan yang telah menggendong Ayu saat ia masih bayi. Tangan yang telah menandatangani cek. Tangan yang telah membersihkan. Memasak. Berkorban. Tangan yang baru saja ditolak oleh putrinya sendiri. Saya menarik napas dalam-dalam. Sekali. 2 kali. 3 kali. Tetapi udara tidak mencapai paru-paru saya. Itu hanya mencapai tenggorokan saya dan tinggal di sana. Tersangkut. Seperti kata-kata yang tidak bisa saya ucapkan. Seperti teriakan yang tidak mau keluar. Saya melihat ke arah rumah. Tirai sudah ditarik, tetapi saya bisa melihat bayangan bergerak di dalam. Saya bisa membayangkan pemandangan itu. Meja panjang, piring porselen halus, gelas kristal, Budi di kepala meja, Rina di sampingnya. Saudara-saudara Budi, pasangan mereka, anak-anak mereka. Semua tertawa. Semua bersulang. Semua merayakan ulang tahun putri saya, dan saya di luar, seperti biasa.
Saya mencari ponsel saya di tas. Jari-jari saya gemetar. Bukan karena takut. Bukan karena sedih. Dari sesuatu yang lebih dalam. Dari sesuatu yang telah tertidur selama bertahun-tahun dan baru saja terbangun. Saya memutar sebuah nomor. Saya menunggu. 2 dering. 3, Bapak Joko, saya senang mendengar kabar dari Anda. Suara di ujung sana terdengar profesional, tenang. Efisien. Lakukan, kataku padanya. Lakukan semua yang sudah kita bahas. Sekarang, perintahku, ada jeda. Anda yakin, Bu? Setelah kita mulai, tidak ada jalan untuk kembali, tanyanya. Aku tidak pernah lebih yakin tentang apapun dalam hidupku, jawabku. Saya menutup telepon. Saya meninggalkan ponsel di pangkuan saya. Saya melihat ke arah rumah untuk terakhir kalinya. Lampu-lampu masih menyala. Tawa masih terdengar. Pesta berlanjut. Seolah tidak ada yang terjadi, seolah saya tidak ada. Tetapi sesuatu telah berubah. Sesuatu di dalam diri saya telah rusak. Atau mungkin itu telah diperbaiki. Saya belum yakin. Saya menyalakan mobil. Lampu belakang menerangi pintu yang tertutup. Saya mundur. Saya pergi perlahan. Tanpa tergesa-gesa. Tanpa kemarahan yang nyata. Hanya dengan ketenangan dingin yang bahkan mengejutkan saya sendiri. Saat saya mengemudi kembali ke rumah, ponsel saya mulai bergetar. Sekali, 2 kali. 10 kali, 20 kali. Saya tidak menyentuhnya, saya tidak melihatnya. Saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu bahwa pada saat itu, di rumah yang terang benderang itu di mana saya tidak diterima, ponsel semua orang sedang berdering kencang. Saya tersenyum. Itu adalah senyum kecil. Sedih. Tetapi juga membebaskan. Mereka tidak tahu bahwa saya telah menyiapkan segalanya. Mereka tidak tahu bahwa panggilan yang baru saja saya lakukan bukanlah karena keputusasaan. Itu adalah pelaksanaan. Dari sebuah rencana yang telah saya persiapkan selama berbulan-bulan, sejak terakhir kali Ayu membohongi saya. Sejak terakhir kali ia menyembunyikan saya. Sejak terakhir kali saya merasa seperti beban dan bukan ibunya. Ponsel terus bergetar. Saya membayangkan wajah Ayu. Saya membayangkan kepanikannya. Saya membayangkan bagaimana Budi akan menatapnya. Bagaimana Rina akan menghakiminya. Bagaimana semua orang di meja yang sempurna itu akan menyadari bahwa wanita yang baru saja mereka abaikan, wanita yang baru saja mereka tinggalkan di luar dalam dingin, bukanlah seperti yang mereka kira. Tetapi mereka masih belum tahu segalanya. Mereka masih belum tahu apa yang akan terjadi. Ini hanyalah permulaan. Saya tiba di rumah. Saya parkir. Saya mematikan mesin. Saya tetap duduk di kegelapan garasi. Ponsel terus bergetar. Sekarang itu adalah panggilan. Satu demi satu. Ayu. Budi. Nomor tak dikenal. Semua menginginkan penjelasan. Semua ingin memperbaiki apa yang baru saja mereka rusak, tetapi sudah terlambat. Saya sudah menunggu terlalu lama. Saya sudah memaafkan terlalu sering. Saya telah menerima terlalu banyak remah-remah cinta padahal saya pantas mendapatkan seluruh hidangan. Tidak lagi. Saya mengambil ponsel. Saya mematikannya. Keheningan kembali. Keheningan yang berbeda. Bukan keheningan kesepian. Keheningan keputusan. Kedamaian yang datang setelah badai. Setelah bertahun-tahun merendahkan diri agar orang lain bisa merasa besar. Saya masuk ke rumah saya. Saya menyalakan lampu. Saya membuat teh untuk diri sendiri. Saya duduk di ruang tamu. Saya melihat foto-foto di dinding. Foto Ayu saat kecil. Ayu saat wisuda. Ayu di pernikahannya. Saya selalu ada di sana. Di setiap foto. Di setiap momen penting. Tetapi selalu di samping. Selalu di latar belakang. Selalu tak terlihat. Besok foto-foto itu akan turun dari dinding. Besok banyak hal akan berubah. Tetapi malam ini saya hanya ingin duduk di sini. Di rumah saya sendiri, dalam keheningan saya sendiri. Dan mengetahui bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya telah mengambil kendali, bahwa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya penting.
Saya tidak bisa tidur malam itu. Saya tetap terjaga menatap langit-langit kamar saya. Bayangan menari dengan cahaya jalanan yang masuk melalui jendela. Saya berpikir tentang bagaimana saya sampai di sini. Bagaimana gadis yang pernah memeluk saya setiap malam sebelum tidur telah menjadi wanita yang mendorong saya keluar pintu. Ayu tidak selalu seperti ini, ada saatnya saya adalah pahlawannya. Segalanya baginya. Seluruh dunianya. Ketika ayahnya meninggal, ia baru berusia 8 tahun. Itu adalah serangan jantung. Mendadak. Tanpa peringatan. Suatu hari ia hidup dan hari berikutnya tidak. Saya ingat bagaimana Ayu memeluk saya erat-erat di pemakaman. Bagaimana ia membenamkan wajahnya di dada saya dan menangis sampai tertidur. Bagaimana ia mengatakan ia takut saya juga akan pergi. Saya berjanji padanya bahwa saya tidak akan pernah meninggalkannya. Bahwa saya akan selalu ada. Bahwa saya akan melakukan segala yang mungkin untuk memastikan ia memiliki kehidupan yang baik, dan saya menepati janji itu. Saya bekerja lembur di rumah sakit. Saya adalah seorang perawat. Saya tidak menghasilkan banyak, tetapi itu cukup. Cukup untuk mempertahankan rumah. Untuk membayar sekolahnya. Untuk membelikannya buku, pakaian. Segala yang ia butuhkan. Ia tidak pernah kekurangan apapun. Tidak pernah. Pada akhir pekan saya membawanya ke taman. Kami duduk di bangku dan berbagi es krim. Ia bercerita tentang teman-temannya, tentang impiannya. Ia ingin menjadi dokter. Ia ingin membantu orang seperti saya. Ia ingin membuat ayahnya bangga dari manapun ia berada. Saya mengatakan kepadanya bahwa ayahnya sudah bangga. Bahwa ia sempurna. Bahwa saya mencintainya lebih dari apapun di dunia. Ketika ia kuliah, saya harus membuat pengorbanan yang lebih besar. Uang kuliah mahal. Buku mahal. Apartemen di dekat kampus mahal. Tetapi saya tidak mengeluh. Saya mengambil shift tambahan. Saya menjual beberapa barang. Saya mengambil pinjaman kecil. Apapun yang diperlukan. Ayu sedang belajar kedokteran. Saya bangga. Putri saya akan menjadi dokter. Semua usaha itu akan terbayar. Tetapi di tahun ketiganya, sesuatu berubah. Ia bertemu Budi. Ia belajar administrasi bisnis. Ia berasal dari keluarga yang berpunya banyak uang. Ayahnya memiliki bisnis impor. Ibunya berasal dari keluarga lama dengan nama yang dikenal baik. Mereka memiliki rumah besar di bagian terbaik kota. Mereka memiliki mobil impor. Mereka memiliki segalanya. Awalnya saya senang. Ayu tampak bahagia. Ia berbicara tentang Budi sepanjang waktu. Betapa sopannya dia. Betapa pintarnya. Bagaimana dia memperlakukannya seperti seorang putri. Saya bertemu dengannya 6 bulan kemudian. Ia datang ke rumah untuk menjemput Ayu untuk makan malam. Saya sedang menyiapkan sesuatu di dapur. Saya keluar untuk menyambutnya. Saya mengulurkan tangan. Dia menjabatnya. Tetapi pandangannya cepat. Menilai. Dia melihat rumah. Perabotan lama. Dinding yang perlu dicat. Dia melihat saya. Seragam perawat saya masih melekat. Sepatu saya yang usang. Dia tersenyum, tetapi senyum itu tidak mencapai matanya. Senang bertemu dengan Anda, Bu Joko, katanya. Dia sopan. Benar. Tetapi sesuatu dalam nadanya membuat saya tidak nyaman. Seolah-olah ia berusaha keras untuk bersikap baik. Seolah-olah berada di sana adalah suatu beban. Ayu tidak menyadarinya, atau tidak mau menyadarinya. Ia berseri-seri, jatuh cinta, bahagia. Ia mengatakan kepada saya bahwa mereka akan bertemu orang tua Budi, bahwa itu penting, bahwa ia ingin memberikan kesan yang baik. Ia meminta uang kepada saya untuk membeli gaun baru. Saya memberinya apa yang telah saya tabung selama sebulan. Ia memeluk saya. Ia mengatakan saya adalah ibu terbaik di dunia. Setelah makan malam itu, banyak hal berubah. Ayu mulai jarang mengunjungi saya. Ia selalu punya rencana dengan Budi. Dengan keluarga Budi. Ia selalu sibuk. Ketika ia pulang, ia tidak tinggal lama. Ia terus-menerus melihat ponselnya. Ia tampak cemas untuk pergi. Suatu hari saya bertanya apakah semuanya baik-baik saja.
Ia mengatakan ya, bahwa ia hanya stres dengan kuliah, bahwa Budi membantunya rileks, bahwa keluarganya sangat baik padanya. Saya mempercayainya. Saya ingin mempercayainya. Ketika ia mengundang saya untuk bertemu orang tua Budi, saya sangat gembira. Saya pikir itu adalah pertanda baik, bahwa ia akan melibatkan saya dalam bagian hidupnya itu. Saya pergi ke rumah itu pada suatu sore Sabtu. Rumah itu sangat besar, dengan taman yang sempurna, dengan air mancur di pintu masuk, dengan pilar-pilar putih. Terlihat seperti diambil dari majalah. Saya menekan bel. Seorang pengurus rumah tangga membukanya. Ia membawa saya ke ruang tamu. Semuanya elegan. Sofa kulit, lukisan besar di dinding. Lampu gantung kristal tergantung dari langit-langit. Saya merasa kecil. Tidak pada tempatnya. Rina, Ibu Budi, turun dari tangga. Ia mengenakan gaun berwarna krem. Perhiasan yang sederhana tetapi mahal. Sepatu hak tinggi. Riasan yang sempurna. Ia menatap saya dari atas ke bawah. Anda pasti Joko, katanya. Itu bukan pertanyaan. Itu adalah penegasan. Sebuah penilaian. Ya, senang bertemu dengan Anda. Terima kasih sudah mengundang saya, jawabku. Saya mengulurkan tangan. Ia hanya menyambutnya sebentar. 2 detik. Kemudian ia melepaskannya dan secara halus menyeka jari-jarinya di gaunnya. Duduklah. Ayu akan segera turun, katanya. Saya duduk. Ia duduk di seberang saya. Ia menawarkan teh. Saya menerima. Pengurus rumah tangga membawa nampan dengan teko porselen dan cangkir halus. Rina menuang. Ia menyerahkan cangkir kepada saya. Saya menerimanya dengan hati-hati. Saya takut memecahkannya. Jadi, Anda seorang perawat, katanya. Ya, saya bekerja di rumah sakit umum, jawabku. Itu pasti sulit, pekerjaan yang sangat banyak pengorbanan, katanya. Memang, tapi saya suka membantu orang, jawabku. Sungguh mulia, katanya. Nadanya tidak terdengar seperti pujian. Itu terdengar seperti rasa kasihan. Ayu tiba tak lama kemudian. Ia duduk di samping saya. Ia memegang tangan saya. Ia tersenyum. Tetapi senyumnya tegang. Gugup. Rina mulai berbicara tentang keluarga. Tentang bisnis suaminya. Tentang perjalanan yang mereka lakukan. Tentang klub yang mereka ikuti. Saya mengangguk. Saya mendengarkan. Saya tidak banyak menyumbang. Hidup saya tidak seperti itu. Pada satu titik, Rina bertanya tentang ayah Ayu. Saya mengatakan kepadanya bahwa ia telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, bahwa saya membesarkannya sendirian, bahwa saya telah melakukan yang terbaik yang saya bisa. Itu pasti sangat sulit bagi Anda. Membesarkan anak perempuan sendirian dengan sumber daya yang begitu terbatas, katanya. Cara ia mengucapkan sumber daya terbatas membakar saya. Seolah itu adalah kekurangan. Seolah menjadi miskin adalah dosa. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan. Ayu tidak pernah kekurangan apapun, jawabku. Tentu saja. Itu menunjukkan Anda sangat mencintainya, katanya. Tetapi ada sesuatu yang lain dalam nadanya. Sesuatu yang tidak bisa saya pahami saat itu, sekarang saya mengerti. Itu adalah peringatan. Itu adalah wilayah yang ditandai. Itu adalah caranya memberitahu saya bahwa saya tidak termasuk dalam dunia itu, bahwa Ayu sekarang berada di level yang lain, dan bahwa saya adalah masa lalu. Ketika saya meninggalkan rumah itu, Ayu mengantar saya ke mobil. Saya bertanya padanya, apa pendapatnya? Ia mengatakan kepada saya bahwa itu baik-baik saja, bahwa Rina sangat sopan, bahwa keluarga mereka luar biasa, tetapi sesuatu di matanya mengatakan kepada saya bahwa ia berbohong, atau mungkin membohongi dirinya sendiri. Bulan-bulan berikutnya aneh. Ayu mulai membatalkan rencana dengan saya, selalu dengan alasan bahwa ia harus belajar, bahwa Budi mengundangnya ke suatu acara, bahwa keluarganya membutuhkannya untuk sesuatu. Ketika saya meneleponnya, terkadang ia tidak menjawab. Ketika saya mengiriminya pesan, butuh waktu berjam-jam baginya untuk membalas.
Suatu hari saya pergi mengunjunginya tanpa pemberitahuan. Saya mengetuk pintu apartemennya, ia membukanya dengan tatapan terkejut. Ia berpakaian rapi, bermakeup, siap untuk keluar. "Ibu, ibu sedang apa di sini?" tanyanya. "Aku datang untuk melihatmu." "Aku merindukanmu," jawabku. Ia melihat ke belakang. Saya mendengar suara laki-laki. "Budi ada di sana." "Sekarang bukan waktu yang tepat, Bu, kami mau keluar," katanya. "Aku hanya ingin menghabiskan sedikit waktu denganmu," kataku. "Nanti ya, aku janji. Aku akan telepon ibu besok," katanya. Ia menutup pintu. Saya berdiri di lorong. Sendirian. Bingung. Terluka. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak ingin menjadi ibu yang mengeluh. Ibu yang mengekang. Saya pikir itu hanya sebuah fase, bahwa itu akan berlalu. Itu tidak berlalu. Mereka menikah 2 tahun kemudian. Pernikahan itu diadakan di klub milik keluarga Budi. Semuanya dibayar oleh mereka. Saya hanya perlu datang. Ayu mengatakan kepada saya untuk tidak khawatir tentang apapun. Bahwa Rina telah mengurus semuanya. Saya merasa tidak berguna. Seolah saya bahkan tidak bisa memberikan pernikahan kepada putri saya sendiri. Pada hari upacara, saya tiba lebih awal. Saya ingin membantu dengan sesuatu. Apapun. Tetapi Rina sudah mengendalikan segalanya. Ia memiliki pasukan karyawan. Semuanya sempurna. Saya hanya menonton. Ketika saya bertanya kepada Ayu apakah ia membutuhkan sesuatu, ia mengatakan tidak, bahwa saya hanya harus menikmati. Bahwa itu adalah hari yang bahagia, tetapi saya tidak merasa bahagia. Saya merasa tidak pada tempatnya. Seperti tamu biasa. Bukan seperti ibu mempelai wanita. Selama resepsi, saya didudukkan di meja belakang. Jauh dari meja utama. Ayu ada di sana bersama Budi, bersama Rina. Bersama seluruh keluarga Budi, saya bersama orang-orang yang tidak saya kenal, orang-orang yang hampir tidak berbicara kepada saya. Saya menatap putri saya. Ia terlihat cantik, berseri-seri, bahagia. Tetapi ketika mata kami bertemu, ia dengan cepat membuang muka. Seolah ia malu saya melihatnya. Saya menangis malam itu, sendirian di rumah saya. Saya menangis karena saya merasa seperti kehilangan putri saya. Bukan karena kematian. Karena sesuatu yang lebih buruk, karena kehidupan yang tidak melibatkan saya. Bulan-bulan pertama setelah pernikahan saya mencoba untuk tetap berhubungan. Saya menelepon Ayu setiap minggu. Kadang ia menjawab, kadang tidak. Ketika ia menjawab, percakapan singkat. Dingin. Ia selalu terburu-buru. Ia selalu memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dilakukan. Saya menyarankan kami bertemu untuk makan siang. Ia mengatakan ia sibuk menata rumah baru. Budi dan ia telah pindah ke rumah yang diberikan orang tuanya. Rumah berlantai 3. Dengan kolam renang. Dengan halaman. Di lingkungan yang sama di mana Rina tinggal. 2 bulan berlalu sebelum ia mengundang saya untuk melihatnya. Ketika saya tiba, saya terdiam. Itu indah, semuanya baru. Modern, mahal. Perabotan tampak seperti diambil dari majalah dekorasi. Tirai terbuat dari kain tebal dan elegan. Lantai berkilauan. "Ini indah, Ayu," kataku. "Terima kasih, Bu." Rina membantuku mendekorasi. "Selera dia sangat bagus," katanya. "Tentu saja," jawabku. Kami berkeliling rumah. Ia menunjukkan kepada saya setiap kamar dengan bangga. Dapur dengan peralatan stainless steel. Ruang tamu dengan televisi besar. Kamar tidur tamu. Semuanya sempurna. Terlalu sempurna. Ketika kami sampai di kamar yang tertutup, saya bertanya padanya ada apa di sana. Ia mengatakan kepada saya bahwa itu adalah ruang kerja Budi. Bahwa kami tidak bisa masuk karena dia sedang bekerja. Kami turun ke ruang tamu. Kami duduk. Kami minum kopi. Kami berbicara tentang hal-hal yang tidak penting. Cuaca. Rencana mereka untuk taman. Tidak ada yang penting. Tidak ada yang pribadi. Saya bertanya padanya bagaimana kuliahnya. Ia telah putus dari kedokteran di tahun terakhirnya.
Ia mengatakan kepada saya bahwa Budi pikir tidak perlu baginya untuk bekerja. Bahwa Budi menghasilkan cukup uang. Bahwa ia bisa mendedikasikan diri pada rumah. Untuk merencanakan masa depan. Tetapi ibu selalu ingin menjadi dokter, kataku. Banyak hal berubah, Bu. Sekarang aku punya prioritas lain, jawabnya. Saya tidak memaksa, tetapi sesuatu menyakitkan. Semua tahun usaha itu, semua shift tambahan itu, semua pengorbanan itu, untuk apa? Agar ia bisa melepaskan mimpinya karena suaminya memutuskan demikian. Budi turun dari ruang kerja 1 jam kemudian. Ia menyambut saya dengan sopan. Ia bertanya bagaimana kabar saya, tetapi ia tidak menunggu jawaban lengkap saya. Ia menuang kopi untuk dirinya sendiri. Ia melihat jam tangannya. Ayu, jangan lupa kita makan malam dengan orang tuaku malam ini, katanya. Aku tidak lupa, jawab Ayu. Kita harus berangkat dalam 1 jam, katanya. Saya mengerti pesannya. Sudah waktunya bagi saya untuk pergi. Saya pamit. Ayu mengantar saya ke pintu. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya senang melihatnya, bahwa saya merindukannya, bahwa kapanpun ia mau, ia bisa datang mengunjungi saya. Ya Bu. Segera, katanya. Tetapi ia tidak datang. Bulan-bulan berikutnya adalah pengulangan. Panggilan singkat. Pesan teks singkat. Alasan yang konstan. Ia selalu sibuk. Ia selalu punya rencana. Selalu dengan keluarga Budi. Saya mencoba untuk tidak menganggapnya pribadi. Saya mencoba memahami bahwa ia sedang membangun kehidupannya sendiri. Bahwa itu normal. Bahwa semua anak perempuan menjauh sedikit ketika mereka menikah. Tetapi ini berbeda. Ini bukan jarak alami. Ini adalah penolakan. Suatu hari saya melihatnya secara kebetulan. Saya berada di supermarket membeli beberapa barang. Saya melihatnya di ujung lorong. Ia bersama Rina. Keduanya mendorong troli. Tertawa. Berbicara. Mereka tampak nyaman. Dekat. Saya berjalan mendekat. Saya mengangkat tangan untuk menyapa. Ayu melihat saya. Ekspresinya berubah. Senyumnya menghilang. Ia melihat Rina. Kemudian ke saya. Ia ragu-ragu. Ibu, sungguh kejutan, katanya. Halo, sayangku. Rina. Selamat sore, kataku. Rina mengangguk. Selamat sore, Joko, katanya. Nadanya dingin. Jauh. Sungguh kebetulan bertemu dengan kalian di sini, kataku. Ya, kami sedang membeli beberapa barang untuk makan malam besok. Beberapa teman Budi akan datang, katanya. Senangnya. Saya yakin akan lezat, kataku. Ada keheningan yang canggung. Ayu melihat ke lantai. Rina melihat daftar belanjaannya. Saya menatap putri saya. Berharap ia akan mengatakan sesuatu. Bahwa ia akan mengundang saya. Bahwa ia akan melibatkan saya. Ia tidak melakukannya. Baiklah, saya tidak akan mengganggu kalian lagi. Hati-hati, kataku. Ibu juga. Hati-hati, kata Ayu. Saya berjalan menjauh, saya merasakan mata mereka di punggung saya. Saya mendengar Rina mengatakan sesuatu dengan suara rendah. Saya mendengar tawa Ayu. Saya tidak mengerti kata-katanya, tetapi nadanya jelas. Mereka berbicara tentang saya. Saya tidak bisa makan malam itu. Saya duduk di dapur dengan sepiring makanan dingin di depan saya. Saya berpikir tentang gadis yang memeluk saya setiap malam. Tentang remaja yang menceritakan rahasianya kepada saya. Tentang wanita muda yang mengatakan saya adalah pahlawannya. Kemana dia pergi? Pada saat apa saya kehilangannya? Saya memutuskan untuk melakukan upaya terakhir. Saya mengadakan makan malam di rumah saya. Saya menelepon Ayu. Saya mengatakan kepadanya bahwa sudah terlalu lama sejak kami menghabiskan waktu bersama. Bahwa saya ingin memasak untuknya. Hidangan favoritnya. Seperti dulu. Ada jeda yang panjang. Aku tidak tahu, Bu. Aku harus memeriksa jadwalku, katanya. Tolong, Ayu. Hanya 1 malam. Hanya kita berdua. Seperti dulu, kataku. Baiklah. Biar aku konfirmasi dengan Budi, katanya. Mengapa kamu harus konfirmasi dengannya? Ini hanya makan malam dengan ibumu, kataku. Karena kami sudah menikah, Bu.
Keputusan dibuat bersama, katanya. Ia menutup telepon. Saya ditinggalkan dengan telepon di tangan. Merasa seperti saya telah mengatakan sesuatu yang salah. Merasa seperti saya telah melintasi garis tak terlihat. 2 hari kemudian ia mengirimiku pesan teks. Ia mengatakan ia tidak bisa datang, bahwa Budi telah merencanakan sesuatu, bahwa mungkin minggu depan. Minggu depan tidak pernah datang. Sebulan kemudian adalah hari ulang tahun saya. 67 tahun. Saya tidak berharap banyak. Mungkin panggilan. Mungkin kunjungan singkat. Sesuatu. Ayu menelepon saya di pagi hari. Ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Ia mengatakan ia sibuk, tetapi akan melihat saya segera, bahwa ia mencintai saya. Ia menutup telepon sebelum saya bisa membalas. Saya menghabiskan hari sendirian. Beberapa tetangga datang menyapa saya. Seorang teman dari rumah sakit membawakan saya kue kecil. Tetapi Ayu tidak muncul. Ia tidak mengirimkan saya apapun. Hanya panggilan 2 menit itu. Malam itu, saat saya meniup lilin di kue sendirian di dapur saya, sesuatu pecah di dalam diri saya. Itu tidak dramatis. Saya tidak menangis. Saya hanya merasakan kekosongan, sebuah kepasrahan, penerimaan bahwa saya telah kehilangan putri saya. Atau mungkin saya tidak pernah benar-benar memilikinya. Mungkin saya hanya memilikinya sebentar. Sampai seseorang yang lebih baik datang. Seseorang dengan lebih banyak uang. Lebih banyak status. Lebih dari segalanya yang tidak pernah bisa saya berikan padanya. Tetapi kemudian, 3 minggu kemudian, ponsel saya berdering. Itu Ayu. Halo Bu. Apa kabar? Suaranya terdengar berbeda, ceria, bahagia. Cara yang sudah lama tidak saya dengar. Baik sayang. Sungguh kejutan mendengarmu, jawabku. Aku mau memberitahu ibu sesuatu. Aku hamil, katanya. Dunia berhenti. Saya akan menjadi nenek. Putri saya akan menjadi seorang ibu. Saya merasakan ledakan emosi, kegembiraan, harapan. Mungkin ini akan membawa kami lebih dekat lagi. Mungkin seorang bayi akan membawa kembali Ayu saya. Selamat, sayangku. Kabar yang luar biasa. Aku sangat bahagia untukmu, kataku. Terima kasih, Bu. Kami sangat bersemangat, katanya. Kami berbicara lebih lama. Ia bercerita tentang dokter, tentang gejala, tentang betapa bahagianya Budi, tentang bagaimana Rina sudah merencanakan acara syukuran bayi. Saya menutup telepon dengan senyum, yang pertama dalam beberapa bulan. Saya pikir semuanya akan membaik, bahwa bayi ini akan menjadi jembatan di antara kami. Tetapi saya salah. Bulan-bulan kehamilan adalah siksaan. Ayu menjaga jarak. Ketika saya bertanya tentang janji dokter, ia mengatakan Rina yang menemaninya. Ketika saya bertanya tentang acara syukuran bayi, ia mengatakan Rina yang mengaturnya. Ketika saya bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu, ia mengatakan Rina sudah membelikannya. Rina, 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 selalu Rina. Saya adalah ibunya. Saya yang seharusnya berada di sana. Tetapi saya telah digantikan oleh wanita yang punya uang, yang punya koneksi, yang punya segalanya yang tidak saya miliki. Saya tidak diundang ke acara syukuran bayi sampai menit terakhir. Ayu menelepon saya 2 hari sebelumnya. Ia mengatakan saya bisa datang jika mau. Bahwa itu akan diadakan di klub. Bahwa Rina telah mengundang banyak orang. Saya pergi. Saya membawa hadiah. 1 set pakaian bayi yang saya rajut sendiri. Saya menghabiskan waktu berminggu-minggu membuatnya. Setiap jahitan dengan cinta, dengan harapan. Ketika saya tiba di klub, pesta sudah dimulai. Ada balon, dekorasi elegan. Meja-meja dengan makanan. Banyak wanita yang tidak saya kenal. Semua elegan. Semua tertawa, semua di sekitar Ayu. Saya mendekat. Saya memberikan hadiah saya. Ia membukanya. Ia melihat pakaian rajutan itu. Ia tersenyum. Tetapi itu adalah senyum sopan. Tidak tulus. Terima kasih, Bu. Ini sangat manis, katanya. Ia menyisihkannya dengan hadiah-hadiah lain.
Hadiah yang dibungkus dengan kertas mahal. Dengan pita yang sempurna. Hadiah rajutan buatan tangan saya terlihat miskin di sebelah yang lain. Saya duduk di meja belakang. Tidak ada yang berbicara kepada saya. Semua orang sibuk. Ayu dikelilingi. Rina adalah nyonya rumah yang sempurna. Saya adalah bayangan di sudut. Saya pergi sebelum selesai. Tidak ada yang memperhatikan ketidakhadiran saya. Ketika bayi itu lahir, saya mengetahuinya melalui pesan teks. Ayu mengirim pesan teks dari rumah sakit. 3 kata. Bayinya perempuan. Tidak ada panggilan. Tidak ada video. Hanya pesan dingin, seolah ia memberitahu saya tentang sesuatu yang tidak penting. Saya segera membalas. Saya bertanya bagaimana kabarnya, bagaimana kabar bayinya, apakah saya bisa datang mengunjungi mereka. Ia membiarkan saya di-read. 2 jam kemudian ia mengirim pesan teks lagi. Ia mengatakan mereka baik-baik saja. Bahwa nama bayinya adalah Rina. Bahwa mereka akan beristirahat selama beberapa hari. Bahwa ia akan memberitahu saya kapan saya bisa pergi. 5 hari berlalu. 5 hari di mana saya tidak bisa tidur. 5 hari di mana saya membayangkan cucu perempuan saya. Wajah kecilnya. Tangan kecilnya. Matanya. 5 hari di mana saya bermimpi menggendongnya, menyanyikan lagu untuknya, menjadi bagian dari hidupnya. Ketika saya akhirnya pergi ke rumah sakit, Ayu sudah keluar. Ia sudah pulang. Ia tidak memberitahu saya. Saya harus meneleponnya untuk mengetahuinya. Saya langsung pergi ke rumahnya. Saya menekan bel. Budi yang membuka. Ia terlihat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya. Tetapi ekspresinya ketika melihat saya tidak menyambut. Itu adalah kejengkelan. "Joko, saya tidak tahu Anda akan datang," katanya. "Aku datang untuk bertemu cucu perempuanku," kataku. Ia ragu-ragu. Ia melihat ke dalam. Saya mendengar suara-suara. Saya mengenali suara Rina. Ayu sedang beristirahat. "Mungkin hari lain akan lebih baik," katanya. "Tolong. Hanya sebentar. Aku sudah menunggu begitu lama," kataku. Ia menghela napas. Ia minggir. Saya masuk. Rumah itu berbau bunga. Ada rangkaian bunga di mana-mana. Balon. Kartu. Hadiah menumpuk di ruang tamu. Rina sedang duduk di sofa. Ia menggendong bayi itu. Ia mengayunnya dengan lembut. Bernyanyi pelan. Ketika ia melihat saya, ia berhenti. Ia menatap saya dengan ekspresi yang sudah saya kenal. Campuran rasa kasihan dan superioritas. "Joko, sungguh kejutan," katanya. "Aku datang untuk bertemu cucu perempuanku," kataku. Ia melihat bayi di pelukannya. Kemudian ke saya. Ia tidak bergerak untuk menyerahkannya. "Dia sedang tidur. Lebih baik jangan diganggu," katanya. "Aku hanya ingin melihatnya," kataku. Ayu muncul dari tangga. Ia terlihat lelah. Rambut berantakan. Tetapi ketika ia melihat saya, ekspresinya menegang. "Ibu. Aku tidak tahu ibu akan datang hari ini," katanya. "Aku mengirimimu pesan teks pagi ini," kataku. "Aku tidak melihat pesan itu," katanya. Ia berbohong. Saya tahu itu. Tetapi saya tidak mengatakan apa-apa. Saya berjalan ke Rina. Saya mengulurkan tangan saya. Ia ragu-ragu. Ia melihat Ayu. Ayu mengangguk sedikit. Rina menyerahkan bayi itu kepada saya dengan hati-hati. Seolah ia tidak percaya saya akan menggendongnya dengan benar. Saya mengambil Rina kecil ke dalam pelukan saya. Ia sempurna. Kecil. Lembut. Matanya tertutup. Bibir merah mudanya. Saya merasakan hati saya meleleh. Saya merasa bahwa semua rasa sakit bulan-bulan terakhir ini sepadan hanya untuk momen ini. "Dia cantik, Ayu," kataku. "Terima kasih," jawabnya. Suaranya jauh. Dingin. Seolah ia berbicara dengan orang asing. Saya menggendong Rina kecil hanya selama 5 menit. Rina Ibu Budi mengambilnya dari saya. Ia mengatakan sudah waktunya untuk memberinya makan. Bahwa Ayu perlu istirahat, bahwa mungkin lebih baik jika saya pergi. Saya pergi, hancur hati, dengan tangan kosong. Dengan perasaan bahwa bahkan cucu perempuan saya pun tidak sepenuhnya milik saya. Minggu-minggu berikutnya sama saja.
Saya menelepon untuk bertanya tentang bayi itu. Ayu menjawab dengan satu suku kata. Baik, tidur. Makan. Tidak lebih. Saya mengusulkan untuk mengunjungi mereka. Selalu ada alasan. Bahwa bayinya sedang tidur. Bahwa mereka punya tamu. Bahwa Ayu lelah. Bahwa mungkin hari lain. Suatu hari saya mampir ke rumahnya tanpa pemberitahuan. Saya membawa pakaian yang saya beli untuk Rina kecil. Pakaian kecil. Lembut. Dengan gambar binatang kecil. Saya telah menghabiskan lebih dari yang saya mampu. Tetapi saya ingin cucu perempuan saya memiliki sesuatu dari saya. Saya menekan bel. Tidak ada yang membuka. Saya mendengar suara-suara di dalam. Tawa. Tangisan bayi. Saya menekan bel lagi. Lebih keras. Akhirnya pintu terbuka. Itu Ayu. Ia menggendong Rina kecil di lengannya. Di belakangnya ada Rina ibu mertua. Dan Siti, ipar perempuan Ayu. Dan Rina sepupu Budi. Semua ada di sana. Sebuah acara keluarga besar. Yang tidak saya diundang. Ibu. Ibu sedang apa di sini? Tanyanya. Aku datang untuk membawa ini untuk Rina kecil, kataku. Saya menyodorkan tas itu. Ayu mengambilnya tanpa melihat. Terima kasih. Tapi kami sedang sibuk sekarang, katanya. Aku hanya ingin melihatnya sebentar, kataku. Sekarang bukan waktu yang tepat, katanya. Saya mencoba melihat dari balik bahunya. Rina ibu mertua, menatap saya dengan ekspresi itu, yang mengatakan bahwa saya tidak diterima. Bahwa saya tidak termasuk. Baiklah. Aku mengerti, kataku. Saya berbalik. Saya berjalan menuju mobil saya. Saya mendengar pintu tertutup di belakang saya. Saya mendengar tawa dimulai lagi. Seolah kehadiran saya adalah gangguan yang menyebalkan. Malam itu sesuatu berubah dalam diri saya. Itu bukan kesedihan. Itu bukan kemarahan. Itu adalah kejelasan. Kejelasan yang dingin dan jernih yang membuat saya melihat kebenaran. Ayu tidak menginginkan saya dalam hidupnya. Saya adalah aib. Pengingat akan masa lalu yang miskin. Dari kehidupan yang ingin ia lupakan. Saya tidak cocok di dunia barunya. Di rumahnya yang elegan. Di keluarga sempurnanya. Dalam hidupnya yang dirancang oleh Rina. Tetapi saya tidak melakukan kesalahan apapun. Saya hanya mencintai. Saya telah berkorban. Saya telah memberikan segalanya. Dan sekarang mereka membuang saya seperti sampah. Tidak lagi. Malam itu saya mencari meja saya. Saya mengeluarkan kertas. Dokumen. Saya meninjau surat wasiat saya. Surat wasiat yang saya buat bertahun-tahun yang lalu. Di mana saya meninggalkan segalanya untuk Ayu. Rumah. Tabungan. Asuransi jiwa. Semuanya. Saya membaca semuanya. Setiap baris. Setiap kata. Dan saya merasakan kemarahan. Kemarahan bahwa semua yang saya miliki akan berakhir di tangan seorang putri yang memperlakukan saya seolah saya tidak ada. Saya mengambil ponsel saya. Saya mencari nomor pengacara yang menyusun surat wasiat saya. Saya meneleponnya. Saya meninggalkan pesan. Saya ingin membuat perubahan. Mendesak. Kataku. Kemudian saya mencari nomor lain. Seorang penyelidik swasta. Seorang teman dari rumah sakit pernah memberitahu saya tentangnya bertahun-tahun yang lalu. Ia mengatakan dia bijaksana, profesional, bahwa dia mendapatkan informasi yang tidak bisa didapatkan orang lain. Saya juga meneleponnya. Saya meninggalkan pesan lain. Saya membutuhkan layanan Anda. Ini pribadi. Kataku. Saya menutup telepon. Saya meninggalkan ponsel di meja. Saya melihat ke arah jendela. Malam itu gelap. Sunyi. Tetapi saya tidak lagi merasa takut. Saya tidak lagi merasa sedih. Saya merasa terjaga. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Seolah saya telah tertidur dan akhirnya membuka mata. Keesokan harinya detektif itu menelepon saya. Kami bertemu di kedai kopi yang terpisah. Dia adalah pria yang lebih tua. Dengan mata yang lelah tetapi penuh perhatian. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Arman. Katakan apa yang Anda butuhkan, Bu Joko, katanya.
Saya menceritakan semuanya. Tentang Ayu. Tentang bagaimana ia memperlakukan saya. Tentang kecurigaan yang saya miliki. Tentang bagaimana saya ingin tahu kebenarannya. Saya ingin tahu apakah ada hal lain. Apakah ada kebohongan? Apakah ada rahasia? Arman mendengarkan dalam diam. Ia mencatat. Ia mengangguk. Ketika saya selesai, ia menutup buku catatannya. Saya mengerti, saya bisa membantu Anda, tetapi saya perlu Anda yakin. Begitu Anda tahu kebenarannya, tidak ada jalan untuk kembali, katanya. Saya yakin, jawabku. Ia meminta informasi. Nama, alamat, nomor. Saya memberikan segalanya padanya. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia akan menghubungi saya dalam 2 minggu. Bahwa ia akan berhati-hati. Bahwa tidak ada yang akan tahu. Saya membayar uang muka. $500 AS. Bagian penting dari tabungan saya. Tetapi saya tidak peduli. Saya perlu tahu. Sementara itu, saya pergi menemui pengacara. Joko pengacara. Seorang pria yang serius. Dengan setelan abu-abu. Dengan kantor yang rapi. Saya menjelaskan bahwa saya ingin mengubah surat wasiat saya. Anda yakin, Bu Joko? Itu keputusan yang penting, tanyanya. Aku tidak pernah lebih yakin, jawabku. Saya mendiktekan perubahan kepadanya. Saya ingin sebagian disumbangkan ke lembaga amal. Ke rumah sakit, ke panti asuhan. Ke tempat-tempat yang benar-benar membantu. Saya tidak ingin semuanya jatuh ke tangan Ayu. Tidak ketika ia memperlakukan saya seperti ini. Joko menyusun dokumen baru. Ia membacanya kepada saya. Saya menandatanganinya. Itu diajukan. Legal. Resmi. Saya meninggalkan kantor itu dengan perasaan yang aneh. Itu bukan kebahagiaan. Itu bukan kepuasan. Itu adalah kendali. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya memegang kendali atas hidup saya sendiri. 2 minggu berlalu perlahan. Ayu tidak menelepon saya. Ia tidak mengirim pesan teks kepada saya. Saya juga tidak. Saya membiarkan keheningan tumbuh. Saya membiarkan jarak menjadi lebih besar. Ketika Arman akhirnya menelepon saya, jantung saya berdebar lebih cepat. Kami bertemu di kedai kopi yang sama. Ia membawa folder tebal. Ia meletakkannya di meja. Saya menemukan beberapa hal, Bu Joko. Beberapa di antaranya akan menyakitkan, katanya. Ia membuka folder itu. Ada foto, dokumen, cetakan pesan. Ia mulai menjelaskan. Ayu telah berbohong tentang banyak hal, tentang uang, tentang pengeluarannya, tentang apa yang ia katakan kepada keluarga Budi tentang saya. Ada tangkapan layar percakapan. Percakapan di mana Ayu berbicara tentang saya dengan teman-temannya. Di mana ia mengatakan saya adalah beban. Bahwa saya membuatnya malu. Bahwa ia berharap ia memiliki ibu seperti Rina. Dengan uang. Dengan kelas. Dengan keanggunan. Saya membaca setiap kata. Setiap pesan. Setiap kebohongan. Saya merasakan sesuatu di dalam diri saya membeku. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya membaca, menyerap, memahami. Ada lagi, kata Arman. Ia menunjukkan kepada saya laporan bank. Ayu telah menggunakan nama saya. Ia telah membuka kartu kredit atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Ia telah membeli barang, banyak barang, dan ia tidak pernah membayar. Kredit saya hancur. Saya punya utang yang tidak saya ketahui keberadaannya. Semua karena dia. Karena gaya hidupnya. Untuk menjaga penampilan di depan keluarga Budi. Saya merasa tanah bergerak di bawah kaki saya. Selama ini saya pikir ia hanya mengabaikan saya. Bahwa ia hanya menyisihkan saya. Tetapi itu lebih buruk. Ia memanfaatkan saya. Ia mencuri dari saya. Ia menghancurkan saya. Saya meninggalkan kedai kopi itu dengan folder di bawah lengan saya. Saya berjalan ke mobil saya. Saya duduk. Saya menutup pintu. Dan kemudian, hanya kemudian, saya membiarkan air mata keluar. Saya menangis untuk putri yang telah saya hilangkan. Untuk ibu yang telah saya jalani.
Untuk semua tahun yang terbuang dengan mempercayai bahwa cinta sudah cukup, tetapi air mata itu tidak berlangsung lama. 10 menit, mungkin 15. Kemudian mereka mengering, dan yang tersisa adalah sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, lebih bertekad. Saya tidak akan membiarkan ini terjadi. Saya tidak akan menjadi korban yang diam. Tidak lagi. Saya mengemudi langsung ke bank. Saya meminta untuk berbicara dengan manajer. Saya menunjukkan kepadanya dokumen yang diberikan Arman kepada saya. Saya menjelaskan situasinya. Ia meninjau semuanya dengan ekspresi serius. Ini adalah penipuan, Bu Joko. Anda bisa mengajukan tuntutan, katanya. Saya tidak ingin mengajukan tuntutan. Belum. Saya hanya ingin melindungi diri saya sendiri, jawabku. Manajer membantu saya memblokir kredit saya. Untuk membatalkan kartu yang telah dibuka Ayu. Untuk menempatkan peringatan di semua akun saya. Ia menjelaskan bahwa utang dapat disengketakan. Bahwa ada proses hukum. Bahwa itu akan memakan waktu, tetapi mungkin untuk membersihkan nama saya. Lakukan. Semuanya. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, kataku. Saya juga menutup rekening bersama yang saya miliki dengan Ayu. Akun lama dari ketika ia masih mahasiswa. Akun yang tidak pernah saya tutup karena saya pikir mungkin berguna suatu hari nanti. Sekarang saya melihat bahwa itu hanya berguna baginya. Untuk mencuri dari saya. Manajer menyarankan saya membuka akun bank di bank lain. Dengan kata sandi hanya saya yang tahu. Dengan langkah-langkah keamanan tambahan. Saya melakukan semuanya. Saya mentransfer tabungan saya. Semua yang tersisa. Itu tidak banyak setelah bertahun-tahun membantu Ayu, tetapi itu milik saya. Dan tidak ada orang lain yang akan menyentuhnya. Ketika saya meninggalkan bank, saya merasa berbeda. Lebih ringan. Seolah saya telah melepaskan beban yang tidak saya ketahui sedang saya bawa. Tetapi rencana itu baru saja dimulai. Karena sekarang saya punya informasi. Saya punya bukti. Dan saya punya sesuatu yang lebih penting. Saya punya tujuan. Malam itu saya duduk di dapur saya. Saya menyebarkan semua kertas di meja. Foto-foto, pesan-pesan, laporan bank, dokumen surat wasiat, semuanya. Saya mulai membuat rencana. Bukan rencana balas dendam buta. Rencana yang diperhitungkan. Dingin. Tepat. Karena jika saya akan melakukan ini, saya akan melakukannya dengan benar. Saya akan melakukannya dengan cara yang Ayu tidak akan pernah bisa pulih, dengan cara yang semua orang akan melihat siapa dia sebenarnya. Saya mengambil buku catatan. Saya mulai menulis. Langkah 1. Langkah 2. Langkah 3. Setiap detail. Setiap gerakan. Tidak ada yang boleh salah. Elemen kuncinya adalah waktu. Saya butuh momen yang sempurna. Momen di mana Ayu dikelilingi oleh orang-orang yang paling penting baginya. Orang-orang yang pendapatnya ia hargai lebih dari pendapat saya. Keluarga mertuanya. Keluarga Bude. Saya memeriksa media sosial Ayu. Sesuatu yang jarang saya lakukan karena menyakitkan melihat kehidupannya yang sempurna, foto-fotonya yang tersenyum. Unggahannya tentang betapa bahagianya dia, selalu dengan Budi. Selalu dengan Rina kecil. Selalu dengan Rina ibu mertua. Tidak pernah dengan saya. Tetapi sekarang saya tidak melihat dengan kesedihan. Saya melihat dengan strategi. Saya mencari informasi, saya mencari momen yang sempurna. Dan saya menemukannya. Dalam 3 minggu, akan menjadi ulang tahun Ayu. 36 tahun. Ada unggahan lama di mana ia menyebutkan bahwa ia selalu menginginkan pesta besar untuk usia itu. Bahwa itu istimewa. Bahwa itu adalah awal dari fase baru. Saya yakin Rina akan mengatur sesuatu untuknya. Itu gayanya. Untuk mengendalikan. Untuk mengatur. Untuk menjadi nyonya rumah yang sempurna. Dan saya yakin saya tidak akan diundang. Atau jika saya diundang, itu akan di menit terakhir. Seperti kewajiban. Seperti formalitas. Saya menunggu. Saya mengawasi. Ayu tidak menelepon saya. Ia tidak mengirim pesan teks kepada saya. Tidak ada.
Seolah saya tidak ada. 2 minggu sebelum ulang tahunnya, saya memutuskan untuk meneleponnya sendiri. Saya perlu tahu apakah asumsi saya benar. Halo, Ayu. Apa kabar? Tanyaku. Baik, Bu. Sibuk? Jawabnya. Bagaimana kabar Rina kecil? Tanyaku. Baik. Tumbuh? Jawabnya. Percakapan itu menyakitkan. Dipaksakan. Tetapi saya melanjutkan. Ulang tahunmu sebentar lagi, kataku. Ya. Sebentar lagi, jawabnya. Apakah kamu punya rencana? Tanyaku. Ada jeda. Jeda. Saya tahu. Saya selalu tahu ketika ia berbohong. Sejak ia masih kecil. Suaranya akan berubah. Akan menjadi lebih tinggi. Lebih cepat. Aku ingin sekali melihat ibu hari itu. Membawakan hadiah ibu, kataku. Jeda lagi. Aku tidak tahu apakah aku akan tersedia, Bu. Ibu tahu. Dengan bayi. Dengan segalanya, katanya. Aku mengerti, kataku. Saya menutup telepon. Saya tersenyum. Itu persis seperti yang saya harapkan. Ada pesta. Dan saya tidak diundang. Saya menelepon Arman. Saya memintanya untuk menyelidiki lebih lanjut. Untuk mencari tahu di mana pesta itu akan diadakan. Siapa yang akan hadir? Jam berapa? Semua detailnya. 2 hari kemudian ia menelepon saya dengan informasinya. Pesta itu akan diadakan di rumah Ayu, Rina yang mengaturnya. Akan ada sekitar 30 orang. Seluruh keluarga Budi, teman-teman Budi, teman-teman baru Ayu. Orang-orang penting. Orang-orang dengan uang. Orang-orang yang ingin dibuat terkesan oleh Ayu. Sempurna. Itu sempurna. Semua orang yang saya butuhkan akan ada di sana. Semua orang yang harus melihat kebenaran, semua orang yang mengira Ayu sempurna. Semua orang yang telah mengabaikan saya. Semua orang yang telah memperlakukan saya seolah saya tak terlihat. Sekarang datang bagian yang sensitif. Hadiahnya. Saya butuh hadiah yang tidak bisa ditolak Ayu di depan semua orang. Hadiah yang tidak mungkin diabaikan. Hadiah yang akan menunjukkan betapa saya mencintainya. Betapa saya berkorban. Saya pergi ke bank. Saya berbicara dengan manajer. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya membutuhkan cek bersertifikat. Untuk $15.000 AS. Semua yang tersisa dari tabungan saya setelah membayar utang yang dibuat Ayu atas nama saya. Manajer menatap saya dengan khawatir. Bu Joko, Anda yakin? Itu semua uang Anda, katanya. Saya yakin. Tapi saya perlu itu bersertifikat. Dan saya perlu itu memiliki klausul khusus, kataku. Saya menjelaskan apa yang saya butuhkan. Bahwa cek itu bisa dibatalkan dengan satu panggilan dari saya. Bahwa itu memiliki kode khusus, bahwa itu hanya akan aktif untuk jangka waktu terbatas. Manajer membantu saya mengaturnya. Ia memberi saya cek itu. Saya melihatnya. $15.000 AS. Ditulis dengan tinta hitam. Tegas. Nyata. Tetapi saya tahu cek itu tidak akan pernah dicairkan. Karena cek itu hanyalah umpan. Umpan. Cara untuk sampai ke tempat yang saya butuhkan. Saya membeli amplop elegan. Putih. Sederhana. Saya memasukkan cek itu ke dalamnya. Saya menyegelnya. Saya menulis nama Ayu di bagian depan dengan tulisan tangan terbaik saya. Kemudian saya menelepon Arman lagi. Saya memintanya untuk satu bantuan terakhir. Saya perlu segalanya siap untuk hari pesta. Semua bukti. Terorganisir. Didigitalisasi. Siap untuk dikirim. Ia bertanya apakah saya yakin. Jika saya mengerti bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Bahwa sekali saya melakukan ini, hubungan dengan putri saya akan berakhir selamanya. Itu sudah berakhir, Arman. Itu berakhir sejak lama. Aku hanya tidak mau melihatnya, jawabku. Saya juga menelepon Joko, pengacara saya. Saya memintanya untuk menyiapkan salinan dokumen hukum. Surat wasiat baru. Catatan bank. Bukti penipuan. Semuanya dilegalisir. Semuanya disertifikasi. Semuanya siap untuk digunakan jika perlu.
Hari-hari sebelum ulang tahun terasa aneh. Saya merasa tenang. Ketenangan yang tidak saya rasakan selama bertahun-tahun. Seolah saya akhirnya membuat keputusan dan seluruh tubuh saya setuju. Saya tidak banyak tidur. Tetapi ketika saya tidur, saya tidak bermimpi buruk. Saya hanya bermimpi tentang momen itu. Wajah Ayu ketika semuanya meledak. Ekspresi Rina. Keterkejutan Budi. Saya berlatih di depan cermin. Saya berlatih ekspresi saya. Nada suara saya. Saya harus tenang. Tenang. Saya tidak boleh menunjukkan kemarahan. Saya tidak boleh menunjukkan rasa sakit. Hanya kekecewaan. Hanya kesedihan yang terkontrol. Karena itu adalah kuncinya. Bukan untuk terlihat pendendam. Untuk terlihat terluka. Untuk terlihat seperti ibu yang telah ditolak. Korban. Karena itulah saya. Hanya sekarang korban akan membela diri. Sehari sebelum ulang tahun, saya meninjau semuanya untuk terakhir kalinya. Amplop dengan cek. Ponsel saya dengan nomor bank sudah di dial dan siap. Nomor Arman di speed dial. Semuanya harus sempurna. Semuanya harus bekerja. Saya mencoba beberapa gaun. Saya harus terlihat baik, tetapi tidak terlalu rapi. Saya tidak ingin Ayu berpikir saya telah berusaha keras. Saya ingin terlihat seperti diri saya sendiri. Sederhana, rendah hati. Ibu yang selalu saya jalani, saya memilih gaun abu-abu. Sederhana. Dengan kardigan. Sepatu yang nyaman. Tidak mencolok. Tidak ada yang akan mencuri perhatian. Karena saya tidak akan menjadi pusat perhatian ketika saya tiba. Saya akan menjadi tak terlihat. Seperti biasa. Hanya kali ini, ketidakterlihatan itu disengaja. Itu adalah bagian dari rencana. Malam sebelum ulang tahun saya hampir tidak bisa makan. Bukan karena gugup. Karena antisipasi. Karena kepastian bahwa besok semuanya akan berubah. Bahwa besok kebenaran akhirnya akan terungkap. Saya tidur lebih awal. Saya memasang alarm. Saya perlu istirahat. Saya perlu waspada. Saya perlu memiliki semua energi saya untuk apa yang akan datang. Saya menutup mata. Saya berpikir tentang Ayu saat kecil. Bagaimana ia memeluk saya. Bagaimana ia mengatakan ia mencintai saya. Bagaimana ia berjanji kami akan selalu bersama. Dan saya berpikir tentang wanita yang telah ia jadi. Tentang wanita yang akan mendorong saya keluar pintu besok. Tentang wanita yang tidak tahu apa yang akan ia hilangkan. Saya tertidur dengan gambar itu. Mengetahui bahwa besok, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya akan memiliki kekuatan. Saya akan memiliki kendali. Saya akan memiliki kata terakhir. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa menghentikan saya. Saya bangun jam 7 pagi. Matahari baru mulai masuk melalui jendela. Saya tinggal di tempat tidur selama beberapa menit. Bernapas. Mempersiapkan diri. Hari ini adalah hari itu. Saya bangun. Saya mandi. Saya berpakaian dengan gaun abu-abu yang telah saya pilih. Saya menata rambut saya dengan sederhana. Sedikit make-up. Cukup untuk tidak terlihat lelah. Tetapi tidak terlalu banyak. Saya perlu terlihat seperti diri saya sendiri. Seperti ibu yang bisa diabaikan Ayu tanpa penyesalan. Saya sarapan ringan. Kopi hitam. Roti panggang. Perut saya terasa kencang, tetapi saya perlu memiliki energi. Saya perlu waspada sepenuhnya. Saya memeriksa amplop itu sekali lagi. Ada di sana. Tertutup. Dengan cek $15.000 AS di dalamnya. Saya memegangnya di tangan saya. Saya berpikir tentang segala yang diwakilinya. Semua uang yang tersisa bagi saya. Semua pengorbanan bertahun-tahun. Semua terkonsentrasi pada selembar kertas yang tidak akan pernah dicairkan. Saya memasukkan amplop itu ke dalam tas saya. Saya memeriksa ponsel saya. Baterai penuh. Nomor bank tersimpan. Nomor Arman juga. Semuanya siap. Saya meninggalkan rumah pukul 5 sore. Menurut informasi Arman, pesta dimulai pukul 6. Tamu akan tiba antara pukul 6 dan 6.30. Rina akan berada di sana lebih awal membantu menyiapkan segalanya. Budi akan menyambut orang-orang.
Ayu akan bersiap-siap. Semuanya akan sempurna, elegan, terkontrol. Saya akan tiba tepat pukul 6. Sebelum tamu lain. Tepat ketika semuanya sudah siap, tetapi sebelum pesta benar-benar dimulai. Momen yang sempurna untuk ditolak. Momen yang sempurna bagi Ayu untuk menunjukkan warna aslinya. Saya mengemudi perlahan. 40 menit yang terasa seperti 4 jalanan sepi. Hari itu Minggu. Rumah itu lebih hidup dari sebelumnya. Saya tiba di rumah pukul 6:02. Sebuah mobil sudah terparkir. Mobil Rina. Sempurna. Ia akan ada di dalam. Ia akan menyaksikan segalanya. Mungkin ia bahkan yang akan menyuruh Ayu menyuruh saya pergi. Lebih baik lagi. Saya parkir di depan rumah. Saya mengambil amplop itu. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya keluar dari mobil. Saya berjalan menuju pintu. Setiap langkah tegas. Setiap langkah diperhitungkan. Tidak ada jalan untuk kembali. Saya menekan bel. Saya mendengar langkah kaki tergesa-gesa. Pintu terbuka. Itu Ayu. Ia mengenakan gaun cantik. Berwarna merah anggur. Bermakeup. Rambut tertata. Ia terlihat cantik. Untuk sesaat, hanya sesaat, hati saya melunak. Itu putri saya, bayi saya. Tetapi kemudian saya melihat ekspresinya, dan momen itu hancur. Ibu sedang apa di sini? Kata-kata yang sama seperti biasa, nada yang sama. Seolah kehadiran saya adalah kesalahan. Invasi. Aku datang untuk memberikan hadiahmu, sayangku. Selamat ulang tahun, kataku. Saya menyodorkan amplop itu. Ia tidak mengambilnya. Ia hanya menatap saya. Kemudian ia melihat ke belakang. Saya mendengar suara Rina dari dalam. Saya mendengar musik lembut. Saya mendengar dentingan gelas. Semuanya sudah disiapkan. Ayu melangkah keluar ke beranda. Ia menutup pintu di belakangnya. Wajahnya menunjukkan kepanikan. Malu. Kemarahan yang tertahan. Tolong Bu, ibu mertua ada di sini bersama keluarga suamiku. Meja sudah diatur. Aku tidak mungkin menjamu ibu sekarang, katanya. Setiap kata adalah tusukan. Tetapi saya tetap tenang. Saya menjaga ekspresi saya tetap lembut, terluka, bingung. Aku hanya ingin memberikan ini padamu. Aku tidak akan tinggal. Aku hanya ingin melihatmu di hari spesialmu, kataku. Ayu merebut amplop itu dari tangan saya. Ia tidak membukanya. Ia tidak bertanya apa isinya. Ia hanya memegangnya erat di dadanya. Ia menatap saya dengan ketidaksabaran. Dengan desakan agar saya pergi. Kita bicara nanti. Bu, terima kasih sudah datang, katanya. Ia meletakkan tangannya di bahu saya. Ia mendorong saya dengan lembut menuju tangga. Saya mundur. Saya membiarkannya mendorong saya. Saya membiarkannya mengantar saya keluar. Saya membiarkannya menutup pintu di wajah saya. Saya berdiri di sana selama beberapa detik. Melihat pintu yang tertutup itu. Mendengarkan kunci terkunci. Mendengarkan Ayu kembali masuk. Mendengarkan seseorang bertanya siapa itu. Dan saya mendengar jawaban Ayu. Jelas. Keras. Tanpa penyesalan. Bukan siapa-siapa. Hanya seseorang yang salah rumah. Saya tersenyum. Itu dia. Konfirmasi. Bukti terakhir bahwa saya telah membuat keputusan yang tepat. Saya berjalan ke mobil saya. Perlahan. Tenang. Saya duduk. Saya menutup pintu. Saya meletakkan tangan saya di setir. Saya bernapas. Kemudian saya mengeluarkan ponsel saya. Saya memutar nomor bank. Mereka menjawab di dering kedua. Bu Joko, bagaimana kami bisa membantu Anda? Tanya mereka. Saya perlu membatalkan cek bersertifikat yang saya keluarkan kemarin. Kode referensi 7739, kataku. Ada pengetikan di ujung sana. Kemudian konfirmasi. Cek dibatalkan, Bu Joko. Itu tidak bisa dicairkan lagi, katanya. Terima kasih, kataku. Saya menutup telepon. Saya memutar nomor kedua, Arman. Dia menjawab segera. Lakukan. Kirim semuanya. Sekarang. Kataku. Dimengerti? Bu Joko,
Jawabnya. Saya menutup telepon. Saya meninggalkan ponsel di pangkuan saya. Saya melihat ke arah rumah. Lampu-lampu menyala. Semuanya terlihat hangat. Menyambut. Sempurna dari luar. Tetapi di dalam, saat ini, ponsel mulai berdering. Pesan mulai berdatangan. Pemberitahuan mulai membanjiri. Arman mengirim segalanya. Semua bukti. Semua dokumen. Semua pesan. Ke grup yang telah ia buat. Grup yang mencakup Rina ibu mertua, Budi, saudara-saudara Budi, ipar perempuan, teman-teman dekat. Semua orang yang berada di rumah itu saat ini. Grup yang hanya disebut kebenaran tentang Ayu. Saya membayangkan adegan itu. Ponsel bergetar. Satu demi satu, orang-orang melihat layar mereka. Kebingungan. Keterkejutan. Rina membuka pesan pertama, melihat tangkapan layar. Membaca apa yang dikatakan Ayu tentang saya. Tentang dia. Tentang semua orang. Budi melihat laporan bank. Melihat penipuan. Melihat utang. Melihat bagaimana istrinya telah menggunakan nama saya. Kredit saya. Hidup saya. Semua orang melihat foto-foto. Dokumen. Bukti yang tak terbantahkan tentang siapa wanita yang sedang mereka rayakan itu sebenarnya. Saya menunggu. 5 menit. 10. 15. Ponsel saya mulai bergetar. Ayu. Saya tidak menjawab. Itu terus bergetar. Budi. Saya tidak menjawab. Nomor tak dikenal. Saya tidak menjawab. Saya membiarkannya berdering. Saya membiarkannya bergetar. Saya membiarkannya terisi dengan panggilan tak terjawab. Pesan. Permintaan yang putus asa. Penjelasan. Pada 20 menit, saya melihat gerakan di rumah. Pintu terbuka. Seseorang berlari keluar. Itu Ayu. Rambut berantakan. Menangis. Meneriakkan nama saya. Ibu. Ibu. Tunggu. Ia berlari menuju mobil saya. Ia memukul jendela. Saya melihatnya. Tetapi saya tidak membuka. Saya tidak menurunkan jendela. Saya hanya melihatnya. Dengan ekspresi yang sama, yang telah ia berikan kepada saya berkali-kali. Ekspresi ketidakpedulian. Kedinginan. Tolong, Bu. Aku perlu bicara dengan Ibu. Tolong, katanya. Di belakangnya, Budi keluar. Ia terlihat marah. Bingung. Merasa dikhianati. Ia meneriakkan sesuatu. Ayu berbalik. Ia balas berteriak padanya. Mereka mulai bertengkar di sana. Di jalan masuk. Di depan semua orang. Rina muncul di ambang pintu. Ekspresinya yang sempurna akhirnya pecah. Ia terlihat ngeri. Kecewa. Terkecilkan. Lebih banyak orang keluar. Para tamu. Semua dengan ponsel di tangan. Semua melihat Ayu. Semua berbisik. Semua menghakimi. Pesta yang sempurna telah berubah menjadi bencana. Dan saya menontonnya dari mobil saya. Tenang. Damai. Saya menyalakan mesin. Ayu terus memukul jendela saya. Ia terus berteriak. Tetapi saya memasukkan mobil ke gigi mundur. Saya mundur perlahan. Ia harus menjauh. Ia berdiri di tengah jalan. Menangis. Berteriak. Hancur. Saya melihat di kaca spion untuk terakhir kalinya. Saya melihat seluruh adegan itu. Kekacauan. Rasa malu. Kebenaran akhirnya terungkap. Dan saya terus mengemudi. Tanpa melihat ke belakang. Tanpa penyesalan. Tanpa rasa sakit. Hanya dengan kepastian bahwa saya telah melakukan hal yang benar, bahwa saya telah memulihkan martabat saya, bahwa saya telah berhenti menjadi tak terlihat. Saya tiba di rumah dan masuk tanpa tergesa-gesa. Saya meninggalkan kunci di meja lorong. Saya melepas sepatu saya. Saya menuang segelas air untuk diri sendiri. Tangan saya tidak gemetar. Pernapasan saya stabil. Tenang. Seolah saya baru saja kembali dari belanja dan bukan dari meledakan bom dalam kehidupan putri saya. Ponsel terus bergetar tanpa henti. Saya meninggalkannya di meja dapur. Saya melihatnya seolah itu adalah benda asing. Pemberitahuan terus berdatangan. Panggilan tak terjawab. Pesan teks. Pesan WhatsApp. Semua dari Ayu. Beberapa dari Budi.
Beberapa dari nomor yang tidak saya kenal. Mungkin anggota keluarganya. Mungkin teman-teman yang ingin mengerti apa yang sedang terjadi. Saya duduk di sofa ruang tamu. Saya menyalakan lampu kecil di sebelah jendela. Rumah itu sunyi. Keheningan yang berbeda dari malam-malam lain. Itu bukan keheningan kesepian. Itu adalah keheningan dari keputusan yang terpenuhi. Keheningan yang datang setelah menutup pintu yang seharusnya tidak dibiarkan terbuka begitu lama. Saya berpikir tentang apa yang terjadi di rumah Ayu saat ini. Saya membayangkan wajah semua tamu elegan itu. Saya membayangkan Rina mencoba mempertahankan ketenangan saat ia membaca setiap pesan. Setiap tangkapan layar di mana Ayu berbicara tentang dia dengan penghinaan, di mana ia mengejek nasihatnya. Di mana ia mengatakan, ia hanya menoleransinya karena ia punya uang dan koneksi. Saya membayangkan Budi menemukan bahwa istrinya yang sempurna telah melakukan penipuan menggunakan nama ibu mertuanya sendiri. Bahwa ia telah merusak kredit saya untuk membeli barang-barang yang ia pikir berasal dari pendapatannya sendiri. Bahwa ia telah berbohong tentang begitu banyak hal sehingga sekarang ia bahkan tidak akan tahu apa yang benar dan apa yang bohong dalam pernikahan mereka. Saya membayangkan saudara-saudara Budi. Ipar perempuan yang selalu memperlakukan Ayu seperti salah satu keluarga. Menemukan bahwa ia memanggil mereka sok dan dangkal dalam pesan pribadi. Bahwa ia menertawakan hidup mereka. Bahwa ia menggunakan mereka hanya untuk naik secara sosial. Dan di atas segalanya, saya membayangkan Ayu, berdiri di tengah ruang tamunya yang dihias dengan sempurna. Dengan gaun cantiknya. Dengan riasan yang luntur karena air mata. Melihat bagaimana semua yang telah ia bangun hancur dalam hitungan menit, melihat bagaimana topeng yang telah ia kenakan selama bertahun-tahun akhirnya jatuh, dan tidak ada cara untuk memasangnya kembali. Ponsel saya berhenti bergetar sejenak. Sunyi. Kemudian itu mulai lagi. Kali ini adalah panggilan video. Ayu. Saya menolak panggilan itu. Segera ia menelepon lagi. Saya menolaknya lagi. Ia menelepon untuk ketiga kalinya. Keempat. Kelima. Saya mematikan ponsel. Keheningan kembali. Lengkap. Mutlak. Membebaskan. Saya bangkit dan pergi ke dapur. Saya membuat teh. Teh kamomil. Yang sama yang biasa saya buat untuk Ayu saat ia masih kecil dan tidak bisa tidur. Ketika ia mengalami mimpi buruk. Ketika ia sakit. Ketika ia membutuhkan saya duduk di meja dapur dengan cangkir panas di tangan saya. Saya melihat foto-foto di kulkas. Foto lama yang ditempel dengan magnet. Ayu saat kecil dengan seragam sekolahnya, Ayu di kelulusan SMA-nya. Ayu pada hari ia diterima di perguruan tinggi. Besok foto-foto itu akan turun. Bukan karena marah. Bukan karena balas dendam. Hanya karena mereka tidak lagi mewakili orang seperti dirinya sekarang. Dan saya perlu berhenti hidup di masa lalu. Saya perlu berhenti berpegangan pada putri yang saya miliki dan menerima bahwa anak itu tidak ada lagi. Malam bergerak perlahan. Saya tidak menyalakan televisi. Saya tidak menyalakan musik. Saya hanya tinggal di sana. Di rumah saya. Di ruang saya. Merasakan sesuatu yang berat akhirnya terangkat dari bahu saya. Sesuatu yang telah saya bawa selama bertahun-tahun tanpa menyadari beratnya. Saya berpikir tentang semua kali saya membenarkan perilaku Ayu. Semua kali saya mengatakan pada diri sendiri bahwa ia sibuk, bahwa ia punya hidupnya sendiri, bahwa itu normal baginya untuk menjauh. Semua kebohongan yang saya katakan pada diri sendiri untuk menghindari menghadapi kebenaran bahwa putri saya hanya tidak menginginkan saya lagi dalam hidupnya. Saya berpikir tentang semua malam saya menangis sendirian bertanya-tanya apa yang telah saya lakukan salah. Pada titik apa saya kehilangannya? Apakah saya terlalu ketat atau terlalu permisif? Apakah saya bekerja terlalu banyak atau tidak cukup? Apakah saya terlalu rendah hati atau tidak cukup ambisius? Tetapi sekarang saya mengerti bahwa itu bukan salah saya. Bahwa saya telah melakukan semua yang bisa dilakukan seorang ibu, bahwa saya telah memberikan semua yang saya miliki. Dan bahwa terkadang itu tidak cukup, bukan karena itu tidak memiliki nilai. Tetapi karena orang lain memilih untuk tidak menerimanya. Pukul 11 malam itu saya menyalakan ponsel saya.
Ada 132 panggilan tak terjawab, 87 pesan teks, 43 pesan WhatsApp. Saya tidak membukanya. Saya tidak membacanya. Saya hanya melihat angka-angka itu. Keputusasaan diubah menjadi statistik. Ada pesan dari Arman. Saya membukanya. Itu satu-satunya yang ingin saya baca. Semuanya terkirim sesuai kesepakatan kita. Dokumen diterima oleh semua kontak di daftar. Beberapa sudah merespons meminta informasi lebih lanjut, beberapa menyatakan keterkejutan, yang lain kemarahan. Pekerjaan selesai, Bu Joko. Saya harap Anda menemukan kedamaian yang Anda cari, katanya. Saya membalas dengan terima kasih sederhana. Kemudian saya mematikan ponsel lagi. Saya bersiap untuk tidur. Saya mengenakan piyama saya. Saya mencuci wajah. Saya menyikat gigi. Rutinitas sederhana yang tiba-tiba terasa berbeda. Lebih ringan. Seolah setiap gerakan lebih mudah tanpa beban kekecewaan yang konstan. Saya berbaring. Saya mematikan lampu. Saya menutup mata. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidur sepanjang malam tanpa bangun. Tanpa mimpi buruk. Tanpa kecemasan. Hanya tidur nyenyak dan nyenyak. Saya bangun dengan matahari masuk melalui jendela. Sudah pukul 8 pagi. Saya sudah tidur 9 jam berturut-turut. Sesuatu yang belum saya lakukan sejak sebelum Ayu menikah. Saya meregangkan tubuh. Saya merasa beristirahat. Diperbarui. Saya menyalakan ponsel. Lebih banyak panggilan tak terjawab. Lebih banyak pesan. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Ada pesan dari orang-orang yang tidak saya duga. Teman-teman dari rumah sakit yang telah mendengar sesuatu. Tetangga. Kenalan. Semua bertanya, apakah saya baik-baik saja? Apakah saya membutuhkan sesuatu? Ada pesan dari Siti, salah satu ipar perempuan Ayu. Saya membukanya. Bu Joko, saya tidak tahu apakah saya harus menulis kepada Anda. Tetapi saya perlu Anda tahu bahwa tidak ada dari kami yang tahu bagaimana Ayu memperlakukan Anda. Apa yang kami baca tadi malam membuat kami terkejut. Budi hancur. Rina belum keluar dari kamarnya. Pesta berakhir dengan bencana. Ayu tidak berhenti menangis. Tetapi jujur, setelah melihat semua itu, saya pikir Anda melakukan hal yang benar. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu, terutama bukan oleh putri mereka sendiri. Saya harap Anda baik-baik saja, tulisnya. Saya membaca pesan itu 2 kali. Kemudian saya menghapusnya. Bukan karena itu mengganggu saya, tetapi karena saya tidak lagi membutuhkan validasi siapapun. Saya sudah tahu saya telah melakukan hal yang benar. Saya tidak butuh orang lain untuk mengkonfirmasikannya untuk saya. Hari-hari berlalu. Ponsel terus berdering, tetapi semakin jarang. Ayu semakin jarang menelepon. Pesannya menjadi lebih panjang, lebih putus asa, lebih memohon. Ia mengatakan kepada saya bahwa Budi marah. Bahwa Rina tidak berbicara dengannya. Bahwa keluarga tahu segalanya. Bahwa teman-temannya telah memblokirnya. Bahwa hidupnya hancur. Bahwa ia membutuhkan bantuan saya. Bahwa ia selalu menjadi putri saya. Bahwa ia selalu mencintai saya meskipun ia tidak menunjukkannya. Saya membaca setiap pesan. Setiap kata, setiap permohonan, dan saya tidak merasakan apa-apa, baik kepuasan, maupun kesedihan, maupun kemarahan. Hanya kekosongan di mana dulunya ada rasa sakit. Kekosongan yang perlahan terisi dengan sesuatu yang lebih baik. Dengan kedamaian. Dengan martabat. Dengan cinta diri. Saya tidak membalas pesan apapun. Saya tidak membalas panggilan apapun. Karena saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan padanya. Semua yang perlu saya katakan. Sudah saya katakan. Dengan tindakan. Dengan konsekuensi. Dengan kebenaran yang terungkap di bawah cahaya di mana ia tidak bisa lagi bersembunyi. Seminggu setelah ulang tahun, saya menerima surat bersertifikat. Itu dari Budi. Saya membukanya. Itu adalah permintaan maaf formal. Ia mengatakan ia tidak tahu tentang penipuan itu. Bahwa ia telah memulai proses perceraian.
bahwa ia telah berbicara dengan pengacaranya tentang bagaimana membantu saya membersihkan kredit saya, bahwa ia sangat menyesal atas semua yang telah terjadi, bahwa saya tidak pantas diperlakukan seperti itu. Saya menyimpan surat itu. Saya tidak membalas. Bukan karena saya tidak menghargai isyarat itu, tetapi karena saya tidak lagi membutuhkan permintaan maaf dari orang-orang yang telah menjadi bagian dari masalah. Yang telah berada di sana ketika Ayu menolak saya dan tidak mengatakan apa-apa, yang telah menikmati keluarga sempurna mereka sementara saya berada di luar dalam dingin. 2 minggu setelah ulang tahun Ayu, saya menerima panggilan dari Joko, pengacara saya. Ia meminta saya datang ke kantornya. Ada sesuatu yang penting yang perlu kami tinjau. Saya pergi sore itu juga. Ketika saya memasuki kantornya, Joko memiliki beberapa dokumen di mejanya. Ia meminta saya duduk. Ekspresinya serius, tetapi ada sesuatu di matanya yang terlihat seperti kepuasan profesional. Joko, saya telah bekerja pada kasus Anda sejak Anda mengizinkan saya. Saya punya kabar baik. Kami telah berhasil menyengketakan semua utang yang dibuat putri Anda atas nama Anda. Bank telah menerima bahwa itu adalah penipuan. Kredit Anda akan sepenuhnya bersih dalam 30 hari ke depan. Juga, Budi telah setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Anda. Ia tidak ingin ini menjadi lebih publik daripada yang sudah terjadi. Ia menawarkan $25.000 AS sebagai kompensasi, katanya. $25.000 AS, lebih dari yang telah saya hilangkan, lebih dari yang telah saya berikan. Saya melihat Joko dan mengangguk, saya terima. Tetapi saya ingin semuanya didokumentasikan secara hukum. Saya ingin ia menandatangani bahwa ini adalah kompensasi untuk penipuan yang dilakukan oleh istrinya. Saya ingin itu jelas bahwa itu bukan hadiah. Itu adalah ganti rugi, kataku. Tentu saja. Saya sudah menyiapkan dokumennya. Ia akan menandatangani besok. Uang akan ditransfer ke akun baru Anda dalam waktu seminggu, katanya. Ada sesuatu yang lain di meja Joko. Amplop manila tebal. Saya menunjuknya dengan tatapan saya. Ia mengambilnya dan menyerahkannya kepada saya. Ini tiba 3 hari yang lalu. Ini dari putri Anda. Ia meminta saya untuk menyerahkannya kepada Anda secara pribadi. Ia mengatakan Anda tidak akan menjawab panggilannya, bahwa Anda tidak akan membaca pesannya, bahwa ini adalah pilihan terakhirnya, katanya. Saya mengambil amplop itu. Itu berat. Saya bisa merasakan bahwa ada banyak halaman di dalamnya. Saya memegangnya di tangan saya tanpa membukanya. Anda tidak harus membacanya sekarang jika Anda tidak mau. Anda bisa membawanya pulang. Atau Anda bisa meninggalkannya di sini. Anda yang memutuskan, katanya. Saya membawanya pulang. Tetapi saya tidak membukanya. Saya meninggalkannya di meja dapur saya selama 3 hari. Saya melihatnya setiap kali saya lewat. Saya tahu apa yang mungkin dikatakannya. Permintaan maaf. Penjelasan. Pembenaran. Permintaan. Semua yang tidak bisa ia katakan kepada saya secara langsung selama bertahun-tahun. Pada hari keempat saya membukanya. Itu adalah 12 halaman yang ditulis dengan tangan. Tulisan tangan Ayu. Tulisan tangan yang saya kenal dengan baik. Tulisan tangan yang pernah saya lihat di tugas sekolah, di kartu ulang tahun, di catatan yang ia tinggalkan di kulkas saat ia remaja. Saya mulai membaca. Ibu, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan semua yang kulakukan. Semua yang kulakukan pada ibu. Aku tahu tidak ada alasan. Aku tahu tidak ada pembenaran. Tapi aku perlu ibu mengerti bagaimana aku sampai di sini, tulisnya. Surat itu berlanjut. Ia menceritakan hal-hal yang belum pernah ia ceritakan kepada saya. Bagaimana ia merasa rendah diri ketika bertemu keluarga Budi. Bagaimana Rina membuat komentar padanya tentang pekerjaan saya, tentang pakaian saya, tentang rumah saya. Bagaimana ia mengatakan kepadanya bahwa jika ia ingin menjadi bagian dari keluarga itu, ia perlu meninggalkan masa lalunya yang sederhana. Bagaimana sedikit demi sedikit ia mulai merasa malu pada saya. Pada hidup kami, pada semua yang saya wakili. Bagaimana rasa malu itu berubah menjadi kebencian.
Bagaimana kebencian itu membawanya untuk menjauhkan saya, untuk menyembunyikan saya, untuk berpura-pura saya tidak ada. Ia menceritakan tentang utang. Bagaimana ia mulai dengan menggunakan nama saya untuk satu kartu kecil, hanya satu. Untuk membeli gaun yang dikatakan Rina ia butuhkan untuk suatu acara. Bagaimana itu berubah menjadi 2 kartu. Kemudian 3. Kemudian lebih banyak. Bagaimana ia kehilangan kendali. Bagaimana ia tidak pernah punya keberanian untuk mengakui kepada saya. Surat itu berlanjut. Halaman demi halaman pengakuan. Penyesalan. Rasa sakit. Ia mengatakan bahwa sekarang ia telah kehilangan segalanya. Bahwa Budi telah mengajukan gugatan cerai. Bahwa Rina tidak mau berbicara dengannya. Bahwa mertuanya telah menolaknya. Bahwa teman-temannya telah meninggalkannya. Bahwa ia sendirian. Benar-benar sendirian. Dan bahwa sekarang, ia mengerti bagaimana perasaan saya selama bertahun-tahun itu. Sekarang ia mengerti bagaimana rasanya menjadi tak terlihat. Ditolak. Diperlakukan seolah Anda tidak penting. Dan bahwa itu adalah rasa sakit terburuk yang pernah ia rasakan dalam hidupnya. Surat itu diakhiri dengan permohonan. Ia meminta pengampunan saya. Ia tidak berharap saya memaafkannya. Ia tidak berharap kami memiliki hubungan lagi. Ia hanya ingin saya tahu bahwa ia menyesal. Bahwa jika ia bisa kembali ke masa lalu, ia akan melakukan segalanya secara berbeda. Bahwa saya telah menjadi ibu terbaik yang bisa dimiliki siapapun. Dan bahwa ia telah menjadi putri terburuk. Saya selesai membaca. Saya melipat halaman-halaman itu. Saya memasukkannya kembali ke dalam amplop. Saya duduk di dapur dengan surat itu di depan saya. Saya menunggu untuk merasakan sesuatu. Saya menunggu hati saya melunak. Air mata datang. Pengampunan muncul. Tetapi tidak ada yang terjadi. Saya hanya merasa lelah. Lelah karena begitu banyak rasa sakit. Karena begitu banyak kekecewaan. Karena begitu banyak tahun menunggu Ayu menjadi anak yang ia jalani lagi. Saya meletakkan surat itu di laci. Saya tidak menghancurkannya. Saya tidak membuangnya. Saya hanya menyimpannya. Mungkin suatu hari nanti saya akan membacanya lagi. Mungkin suatu hari nanti saya akan merasakan sesuatu yang berbeda. Tetapi hari ini bukan hari itu. Minggu berikutnya uang Budi tiba di akun saya. $25.000 AS. Saya melihat laporan digital. Angka di layar. Tetapi angka yang mewakili kebebasan saya. Keamanan saya. Masa depan saya. Saya menelepon Joko. Saya memintanya untuk menyiapkan dokumentasi akhir untuk surat wasiat. Saya ingin memastikan semuanya sudah beres. Bahwa semuanya jelas. Bahwa tidak ada cara Ayu bisa mengklaim apapun ketika saya pergi. Surat wasiat baru meninggalkan 50% dari segalanya untuk lembaga amal. Rumah sakit. Panti asuhan. Tempat penampungan wanita. Tempat-tempat yang benar-benar membantu. 50% lainnya ditempatkan di trust untuk Rina kecil, cucu perempuan saya. Tetapi dengan satu syarat. Ia hanya bisa mengakses uang itu ketika ia berusia 25 tahun, dan hanya jika ia mempertahankan hubungan dengan saya sampai saat itu. Jika saya meninggal sebelum ia berusia 25 tahun, uang itu juga akan disumbangkan. Ayu tidak akan melihat 1 sen pun. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak peduli seberapa banyak ia memohon. Itu adalah keputusan terakhir saya. Joko bertanya apakah saya sepenuhnya yakin. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak pernah lebih yakin tentang apapun. Saya menandatangani. Itu dilegalisir. Akhir. Tidak dapat dibatalkan. Saya meninggalkan kantor itu dengan perasaan lebih ringan dari sebelumnya. Saya tidak lagi memiliki apapun yang bisa diambil Ayu dari saya. Saya tidak lagi memiliki apapun yang bisa ia gunakan. Ia tidak lagi memiliki kekuasaan atas saya. Dan itu adalah kebebasan terbesar yang pernah saya alami. Hari-hari berubah menjadi minggu. Panggilan Ayu menjadi semakin jarang. Pesannya semakin renggang. Akhirnya mereka berhenti datang. Mungkin ia akhirnya mengerti. Mungkin ia akhirnya menerima bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Saya mendengar melalui kenalan bahwa Ayu telah pindah.
Bahwa ia telah meninggalkan rumah besar itu, bahwa ia tinggal di apartemen kecil dengan Rina kecil, bahwa Budi memberinya tunjangan minimal, bahwa ia telah mencoba mencari pekerjaan, tetapi reputasinya hancur. Tidak ada seorang pun di lingkaran yang ia gerakkan mau mempekerjakannya. Tidak ada yang mau bergaul dengannya. Saya dengar ia harus menjual banyak barangnya. Perhiasan yang diberikan Budi padanya. Tas mahal. Sepatu desainer. Semua untuk bisa membayar sewa. Semua untuk bertahan hidup. Sebagian dari saya berharap merasakan kepuasan. Tetapi saya tidak. Saya hanya merasakan kesedihan yang jauh. Seperti ketika Anda mendengar tentang kemalangan seseorang yang Anda kenal lama tetapi yang tidak lagi menjadi bagian dari hidup Anda. Sebulan kemudian saya menerima sebuah paket. Itu tidak memiliki pengirim. Hanya alamat saya. Saya membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada kotak kecil. Dan di dalam kotak, pakaian yang saya rajut untuk Rina kecil. Yang saya bawa ke acara syukuran bayi. Yang disisihkan Ayu seolah tidak berharga. Ada catatan. Itu tidak ditandatangani, tetapi saya mengenali tulisan tangannya. Itu dari Ayu. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunan ibu. Tapi Rina kecil pantas mengenal neneknya. Suatu hari nanti, ketika ia lebih besar, aku akan menceritakan kebenaran padanya. Aku akan menceritakan padanya bagaimana neneknya adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Dan bagaimana aku terlalu buta untuk melihatnya tepat waktu. Aku mengembalikan ini karena aku akhirnya mengerti nilainya. Itu bukan hanya pakaian, itu cinta yang dirajut dengan tangan. Itu waktu. Itu pengorbanan. Itu semua yang ibu berikan padaku dan yang kusia-siakan. Aku harap suatu hari ibu bisa menggunakannya dengan bayi lain yang benar-benar menghargai apa artinya berasal dari ibu, tulisnya. Saya melipat catatan itu. Saya menyimpannya dengan surat itu. Saya memegang pakaian rajutan itu di tangan saya. Semua jam yang saya habiskan membuatnya. Setiap jahitan memikirkan cucu perempuan saya. Bagaimana ia akan terlihat. Bagaimana saya akan menggendongnya. Bagaimana saya akan menjadi bagian dari hidupnya. Tetapi itu tidak akan terjadi. Setidaknya tidak sekarang, mungkin tidak pernah. Dan saya perlu menerimanya. Saya meletakkan pakaian itu di kotak. Bersama dengan foto-foto lama yang telah saya turunkan dari kulkas. Bersama dengan kenangan akan seorang putri yang tidak ada lagi. Saya menutup kotak itu. Saya meletakkannya di loteng. Saya tidak membuangnya. Saya tidak menghancurkannya. Saya hanya menyimpannya. Karena itulah yang Anda lakukan dengan masa lalu. Anda menyimpannya. Anda menerimanya. Dan Anda melanjutkan. 6 bulan berlalu sejak ulang tahun Ayu. 6 bulan sejak semuanya meledak. 6 bulan sejak saya memulihkan martabat saya. Hidup telah berubah. Saya telah berubah. Saya melihat di cermin dan melihat wanita yang berbeda. Tidak lebih muda, tidak lebih kuat secara fisik. Tetapi berbeda dalam sesuatu yang lebih dalam. Di mata, dalam postur, dalam cara saya bernapas. Saya mulai melakukan hal-hal yang belum pernah saya lakukan. Saya bergabung dengan klub buku di perpustakaan lingkungan. Saya bertemu wanita lain. Wanita seusia saya. Wanita dengan cerita mereka sendiri. Rasa sakit mereka sendiri, kemenangan mereka sendiri. Kami bertemu pada sore Selasa, kami minum kopi, kami berbicara tentang buku, tentang hidup, tentang segalanya dan tidak ada. Salah satu dari mereka bernama Rina. Ia berusia 70 tahun. Ia kehilangan suaminya 2 tahun lalu. Ia mengatakan kepada saya bahwa setelah kematiannya ia menemukan bahwa ia memiliki keluarga lain selama 20 tahun. Bahwa ia telah menjalani kehidupan ganda, bahwa segala yang ia pikir ia tahu adalah kebohongan. Ia mengatakan kepada saya bahwa bagian terburuk bukanlah pengkhianatan. Itu adalah menyadari bahwa ia telah membuang begitu banyak waktu menjadi tak terlihat, menjadi kecil, menerima remah-remah ketika ia pantas mendapatkan seluruh hidangan. Kami saling mengerti tanpa perlu mengatakan lebih banyak. Pemahaman diam-diam yang hanya ada di antara wanita yang telah melewati api dan keluar di sisi lain. Saya mulai bepergian. Hal-hal kecil.
Akhir pekan di pantai. 3 hari di pegunungan. Tempat-tempat yang selalu ingin saya lihat tetapi tidak pernah saya kunjungi karena saya menunggu. Menunggu Ayu punya waktu. Menunggu ia mengundang saya. Menunggu untuk dilibatkan. Saya tidak lagi menunggu apapun dari siapapun. Hanya dari diri saya sendiri. Saya merenovasi rumah saya. Saya mengecat dinding. Saya mengganti perabotan lama. Saya membeli tirai baru. Tanaman. Gambar yang saya suka. Bukan karena mereka mahal atau elegan, tetapi karena mereka membuat saya bahagia ketika saya melihatnya. Rumah itu berhenti menjadi museum kenangan yang menyakitkan. Itu menjadi ruang saya. Tempat perlindungan saya. Rumah saya yang sebenarnya. Suatu sore di bulan April, saat menyiram tanaman balkon, ponsel saya berdering. Itu adalah nomor tak dikenal. Saya ragu-ragu, tetapi sesuatu membuat saya menjawab. Suara di ujung sana gemetar. Tidak yakin. Bu Joko, ini Siti, ipar Ayu. Saya tahu Anda mungkin tidak mau bicara dengan saya. Tapi saya perlu memberitahu Anda sesuatu, katanya. Saya menunggu dalam diam. Ia melanjutkan. Ayu ada di rumah sakit. Ia mengalami gangguan saraf 3 hari yang lalu. Dia stabil, tetapi dokter mengatakan dia butuh dukungan. Budi tidak datang. Rina juga tidak. Saya telah bersamanya karena seseorang harus merawat Rina kecil. Tapi saya pikir ibu harus tahu, katanya. Saya merasakan sesuatu bergerak di dada saya, tetapi itu bukan yang saya harapkan. Itu bukan desakan. Itu bukan keputusasaan untuk lari ke sisinya. Itu adalah ketenangan yang aneh, kejelasan. Terima kasih sudah memberitahu saya, Siti. Tetapi Ayu membuat pilihannya. Sekarang ia harus menjalaninya. Sama seperti saya harus menjalani pilihan saya ketika ia meninggalkan saya di luar. Ketika ia mendorong saya. Ketika ia membuat saya tak terlihat, kataku. Ada keheningan yang panjang. Kemudian Siti berbicara lagi, suaranya lembut. Memahami. Saya mengerti. Saya hanya ingin ibu tahu. Untuk berjaga-jaga. Jaga diri, Bu Joko. Anda pantas mendapatkan semua kedamaian di dunia, katanya. Saya menutup telepon. Saya tetap berdiri di balkon dengan ponsel di tangan saya. Saya melihat ke arah cakrawala. Matahari mulai terbenam. Langit dicat dengan warna oranye dan merah muda. Itu indah. Dan saya di sini. Hidup bebas. Damai. Itu sudah cukup. Saya tidak merasa bersalah karena tidak pergi ke rumah sakit. Saya tidak merasa menyesal. Saya hanya merasakan konfirmasi bahwa saya telah membuat keputusan yang benar. Karena cinta tidak cukup ketika itu tidak dibalas. Pengorbanan bukanlah kebajikan ketika itu menghancurkan Anda. Dan menjadi seorang ibu tidak berarti membiarkan diri Anda diinjak-injak. Saya tidur nyenyak malam itu. Saya bermimpi tentang suami saya. Tentang pria yang telah saya cintai. Ayah Ayu. Dalam mimpi itu kami muda lagi. Ia memegang tangan saya dan mengatakan kepada saya bahwa ia bangga pada saya, bahwa saya telah melakukan hal yang benar, bahwa sudah waktunya bagi saya untuk hidup untuk diri saya sendiri. Saya bangun dengan air mata di pipi saya. Tetapi itu adalah air mata pembebasan. Bukan kesedihan. Dalam bulan-bulan berikutnya saya terus membangun kehidupan baru saya. Saya mulai menjadi sukarelawan di rumah sakit tempat saya bekerja. Bukan sebagai perawat. Saya sudah pensiun. Tetapi membantu di area lain. Menemani pasien yang tidak punya keluarga. Membacakan untuk mereka. Mendengarkan mereka. Memberi mereka apa yang saya ingin terima. Kehadiran. Perhatian. Martabat. Suatu sore, saat berjalan di taman dekat rumah saya melihat seorang wanita muda duduk di bangku. Ia menangis dalam diam. Ia menggendong bayi di lengannya. Bayi itu tidur nyenyak, tidak menyadari rasa sakit ibunya. Saya mendekat. Saya bertanya apakah ia baik-baik saja, apakah ia butuh bantuan. Ia menatap saya dengan mata merah. Ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak tahu harus berbuat apa. Bahwa keluarganya telah menolaknya karena memiliki bayi tanpa menikah. Bahwa ia sendirian.
bahwa ia takut. Saya duduk di sebelahnya. Saya tidak memberinya nasihat. Saya tidak mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya hanya tinggal di sana. Hadir. Mendengarkannya. Terkadang hanya itu yang dibutuhkan siapapun. Untuk tahu bahwa mereka tidak sepenuhnya sendirian. Ketika ia tenang, saya memberinya nomor saya. Saya mengatakan kepadanya bahwa jika ia membutuhkan sesuatu, apapun, ia bisa menelepon saya. Ia berterima kasih kepada saya dengan senyum gemetar. Saya tidak tahu apakah ia akan menelepon, tetapi jika ia melakukannya, saya akan ada di sana, karena itulah saya. Seorang wanita yang tahu apa itu rasa sakit, yang tahu bagaimana rasanya ditolak, tetapi yang juga tahu bagaimana rasanya bangkit. Memulihkan martabat. Memilih dirinya sendiri. 9 bulan telah berlalu sejak malam itu. 9 bulan sejak mereka mendorong saya keluar pintu. 9 bulan sejak saya membuat panggilan yang mengubah segalanya. Saya belum berbicara dengan Ayu lagi. Saya belum melihatnya lagi. Saya mendengar bahwa ia pulih, bahwa ia bekerja pekerjaan kecil, bahwa ia membesarkan Rina kecil sebaik mungkin. Saya senang untuknya. Sungguh. Tetapi itu bukan lagi tanggung jawab saya. Itu bukan lagi beban saya. Mungkin suatu hari nanti, ketika Rina kecil lebih besar, ia akan mencari saya. Mungkin ia ingin bertemu neneknya. Mungkin ia ingin mendengar sisi cerita saya. Dan jika hari itu tiba, saya akan siap. Saya akan menceritakan kebenaran padanya. Tanpa kebencian. Tanpa kemarahan. Hanya kebenaran. Tetapi sampai saat itu, saya menjalani hidup saya. Kehidupan yang akhirnya milik saya. Kehidupan yang tidak bergantung pada persetujuan siapapun, kehidupan di mana saya terlihat, di mana saya penting, di mana saya pantas. Saya melihat di cermin setiap pagi, saya melihat kerutan, rambut abu-abu, bekas waktu. Tetapi saya juga melihat kekuatan. Saya melihat martabat. Saya melihat wanita yang selamat, yang membela diri, yang tidak membiarkan penolakan putrinya sendiri menghancurkannya. Nama saya Joko. Saya berusia 67 tahun. Saya adalah seorang perawat selama 40 tahun. Saya adalah seorang istri, saya adalah seorang ibu, tetapi di atas segalanya, sekarang saya adalah diri saya sendiri. Dan itu lebih dari yang pernah saya pikirkan. Nama saya tidak lagi terikat pada orang lain. Saya bukan hanya ibu Ayu. Saya bukan hanya janda suami saya. Saya Joko. Wanita yang utuh. Wanita yang bebas. Wanita yang akhirnya belajar bahwa cinta diri bukanlah keegoisan. Itu adalah bertahan hidup. Cerita saya tidak berakhir di sini. Itu baru saja dimulai. Karena setiap hari saya bangun dan memilih untuk hidup dengan martabat adalah awal yang baru. Setiap hari saya memilih diri saya sendiri adalah kemenangan. Dan tidak ada, sama sekali tidak ada, yang bisa mengambilnya dari saya.